Polisi menetapkan seorang pria berinisial RA menjadi tersangka atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga di Depok, Jawa Barat. Pemicu KDRT yang dilakukan pelaku karena korban atau istrinya tersebut menolak meminjamkan handphone untuk bermain game online. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku ternyata positif mengonsumsi narkoba. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News Depok, Rifki Imnomasi. Selamat siang, Rifki. Bisa dilaporkan bagaimana dengan kronologi KDRT terhadap korban yang dilakukan oleh pelaku ini? Baik, selamat siang rekan Rizka dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya informasikan langsung dari kota Depok, Jawa Barat. Kasus KDRT viral di media sosial di mana seorang suami tega menganiaya istrinya sendiri di wilayah Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada Selasa 23 Desember 2025 lalu. Dari hasil penyelidikan pihak polisi, akhirnya tersangka dapat diamankan. Kemudian saat diamankan, polisi juga menemukan alat hisap sabu yang disimpan oleh tersangka di dalam kotak HP. Dalam aksinya, tersangka sendiri tega melukai ataupun menganiaya istrinya berinisial AA yang baru dinikahi kurang lebih selama 2 bulan dengan brutal, di mana penganiayaan pertama tersangka melempar HP-nya ke arah wajah sang istri hingga mengenai mata kiri. Bahkan mata kirinya harus dioperasi atas tindakan kekerasan tersebut. Tak hanya itu, tersangka juga memukuli sang istri menggunakan tangan kosong pada arah wajah. Kemudian tersangka menginjak paha istri sebanyak 2 kali. Demikian rekan Rizka. Baik, pelaku dan korban ini baru 2 bulan menikah dan apakah pelaku baru pertama kali melakukan aksi kekerasan terhadap korban atau sebelumnya juga sudah pernah? Dan juga apakah pelaku ini ada motif lain yang memicu KDRT tersebut, Rifki? Baik rekan Rizka, menurut keterangan dari Kasih Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi, memang rentan pernikahan yang singkat tadi, pelaku sendiri mengaku baru pertama kali melakukan aksi KDRT kepada sang istri. Meski demikian, saat pelaku digiring ke ruangan Reskrim Polres Metro Depok, wartawan Tribun News Depok telah bertanya langsung kepada pelaku. Pelaku pun mengakui demikian bahwasanya ia baru pertama kali melakukan aksi KDRT tersebut. Namun, pelaku mengaku ada sesuatu yang dipendam hingga akhirnya momen saat ia meminjam HP untuk bermain game menjadi alasan untuk melakukan aksi KDRT tersebut. Namun di belakang itu tentu dari keterangan pelaku banyak sesuatu yang dipendam, namun memang tidak merinci apa yang dipendam oleh pelaku hingga tega menganiaya sang istri. Baik, terkait dengan kondisi korban yang sampai mengalami operasi, bagaimana dengan update terkininya, bagaimana kondisi terkininya, apakah mata korban sendiri masih bisa melihat begitu, Rifki? Ya, baik rekan Rizka, memang kemarin dijelaskan bahwasanya korban sendiri saat ini menjalani perawatan intensif di RSCM Jakarta. Meski demikian, korban belum bisa dimintai keterangan, pasalnya ia baru saja selesai melaksanakan operasi mata dan kemarin juga diinformasikan bahwasanya korban bisa pulang. Namun belum diketahui secara pasti apakah mata kiri korban dapat kembali melihat atau justru buta permanen, di mana memang sebelumnya di media sosial beredar kabar bahwasanya imbas dari penganiayaan sadis tersebut, korban sendiri menderita kebutaan. Namun pihak kepolisian sendiri memang belum bisa memastikan apakah memang luka yang disebabkan karena hantaman handphone tersebut menyebabkan korban sendiri mengalami kebutaan, atau justru tim medis dapat menyembuhkan luka yang diderita oleh korban. Dan sebagai informasi tambahan pula, rekan Rizka, bahwasanya pemerintah kota Depok memang kemarin juga telah memberikan pernyataannya bahwasanya seluruh pembiayaan rumah sakit maupun seluruh pembiayaan pengobatan
dari korban memang ditanggung oleh pemerintah. Selain itu juga dari dinas terkait menyatakan bahwasanya ia juga akan memberikan pendampingan secara psikologis, bahkan jika diperlukan dari pemerintah Kota Depok siap memberikan bantuan hukum untuk mengawal kasus KDRT tersebut. Baik, kalau terkait dengan temuan narkoba dan juga pelaku yang dinyatakan positif mengonsumsi narkoba, apakah nantinya polisi akan menjeratnya dengan pasal berlapis, Rifki? Ya, rekan Rizka, perlu diketahui memang pelaku sendiri dijerat dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, di mana dalam undang-undang tersebut memang ada beberapa pasal, di mana setiap pasal sendiri memang secara hukuman berbeda-beda. Adapun luka yang ditimbulkan jika memang luka KDRT tersebut mengalami luka fisik yang serius, maka di pasal tersebut dijelaskan hukumannya sekitar 10 tahun penjara. Meski demikian dari pihak kepolisian sendiri belum memberikan pasal berlapis, artinya memang dari keterangan Kasih-Humas Polres Metro Depok terkait kasus penemuan narkotika dan terkait status tersangka yakni positif mengkonsumsi sabu memang menjadi perkara lain, dalam artian kemarin dalam keterangannya belum dipasalkan, demikian rekan Rizka. Namun nanti pihak kepolisian akan melakukan pendalaman kasus terutama terkait penggunaan narkotika tersebut. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Depok, Rifki Ibnu masih melaporkan terkait kasus KDRT yang dilakukan suami terhadap istrinya. Selamat bertugas kembali. Kasus KDRT yang istrinya sampai nyaris buta seperti apa? Ya, penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap terlapor yang diduga adalah melakukan penganiayaan terhadap istrinya sendiri. Itu terjadi pada alamat yang tertera di sini itu di Komplek BNI Jalur Melati ya, di rumah saudaranya. Pada saat itu pelaku melakukan penganiayaan dengan cara melempar handphone miliknya ke arah wajah sehingga mengenai mata sebelah kiri korban. Ketika pelemparan tersebut, korban dengan serta-merta meringis kesakitan dan kemudian segera dilakukan penanganan lebih lanjut ke rumah sakit. Motifnya apa sih Pak? Penyebab awalnya itu apa sih Pak? Penyebab awal memang pelaku dan korban ini dikategorikan sepasang pasutri, pasangan suami istri yang masih muda. Kemudian dikarenakan cekcok ketika pelaku meminjam handphone milik istrinya, namun tidak diperkenankan sehingga korban merasa marah dan kemudian terjadilah beberapa kali tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Pinjam HP-nya untuk main game atau untuk apa? Ya, diketahui pelaku meminjam handphone milik korban dengan maksud untuk memainkan sebuah game, yaitu game online ya. Kalau kekerasannya sendiri selain lempar HP ada lagi Pak? Ya, diketahui ada kekerasan fisik lainnya, yaitu dengan cara memukul menggunakan tangan ke arah wajah, kemudian menginjak paha korban sebanyak 2 kali, kemudian serta ada beberapa pukulan ringan lainnya ke arah wajah. KDRT pertama atau sebelumnya pernah melakukan hal yang sama Pak? Diketahui baru kejadian pertama ini, namun menurut informasi dari pelaku, mereka sudah beberapa kali terlibat cekcok terkait permasalahan rumah tangga ya. Ada pengantin baru ya Pak? Ya betul, mereka menikah pada bulan Oktober 2025. Jadi setelah kejadian ini mereka baru menginjak perkawinan yang kedua ya.
Informasinya Status menggunakan obat-obatan terlarang seperti atau apa? narkoba atau gimana? Ya, menurut informasi yang kami dapatkan ada satu barang bukti yang kita amankan, yaitu satu buah alat hisap sabu dalam box di handphone. Dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata diketahui pelaku menggunakan sabu dan ganja. Berarti saat kejadian positif narkoba ya, Pak? Ya, betul. Pada saat kejadian pelaku sudah positif menggunakan 2 zat terlarang tersebut. Untuk statusnya sekarang seperti apa? Status sudah diamankan dan sudah menjadi tersangka. diamankan di mana, Pak? Sudah diamankan di Satreskrim bagian PPA ya, Polres Metro Depok. Kalau untuk kondisi korban sendiri seperti apa, Pak, saat ini? Kondisi korban terakhir kami dapatkan informasi sudah dalam perawatan, namun tidak bisa diminta keterangan lebih lanjut karena sehabis operasi mata di sebelah kirinya. Namun ya mungkin saja nanti kita dapatkan informasi lebih lanjut karena memang menurut informasi di media sosial korban mengalami kebutaan. Namun hal itu belum bisa dipastikan karena setelah dilakukan operasi kita bisa lihat lagi hasil dari operasi tersebut, apakah memang mata kirinya sudah bisa berfungsi normal ataupun tidak, masih menunggu proses. Ancaman hukuman, Pak? Pasal yang disangkakan apa aja, Bang? Ya, pasalnya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu pasal 44 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 23, kemudian tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk narkobanya nggak dikenakan pasal? Untuk narkoba masih kami proses, tentunya akan disertakan kemudian. Izin Pak Made, pelaku ditangkap kapan dan di mana berarti? Sebentar ya. Oh iya, udah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.